Halo teman-teman kelas 3 yang ceria, ketemu lagi sama Kak Jo, Sinta, dan Dodi. Hari ini kita ketemu lagi untuk sama-sama belajar dari rumah. Teman-teman sehat semua kan? Makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga sambil berjemur matahari setiap pagi ya. Nah, teman-teman di rumah gimana? Sudah siap nih untuk belajar berarti? Siapkan buku dan juga alat tulisnya ya. Tapi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, Kak. Ya udah, yuk kita masuk ke dalam untuk belajar. Yuk. Aduh, ini gimana ya? Kamu lagi ngapain, Sin? Ini Kak Jo, aku mau buat topik kecil gitu buat anaknya Tante Bella yang baru lahir. Tapi dari tadi gagal terus. Kak Jo tahu nggak caranya? Aduh, kalau ngerajut, Kak Jo nggak bisa. Tapi Kak Jo bisa ngasih tahu kamu pengetahuan tentang benang wol ini. Terbuat dari apa? Oh iya, dari apa Kak? Ya, jadi benang wol ini terbuat dari bulu hewan bernama alpaka. Bulu alpaka dicukur, lalu dipintal, lalu jadilah benang wol. Oh, kalau kain sutra itu asalnya dari benang sutra juga bukan Kak? Iya benar, benang bahan baku kain sutra itu asalnya dari kepompong yang dibuat oleh ulat sutra. Kepompong itu bentuknya serat-serat halus, lalu dipintal menjadi benang. Wah, keren! Ada jenis benang apa lagi Kak? Ada satu jenis benang lagi yang Kak Jo tahu, itu sumbernya dari kapas. Kapas merupakan tanaman Gossypium yang berbunga kapas. Kapas ini sama seperti bahan-bahan sebelumnya, dipintal juga lalu jadilah benang. Oh gitu, Cinta baru tahu asal benang. Kirain langsung jadi benang gitu aja. Enggak dong, ya udah kalau gitu sekarang lanjut lagi. Nanti deh Kak, Cinta mau istirahat dulu. Cinta soalnya pegel dari tadi gagal terus. Oke, sambil kamu istirahat, gimana kalau sekarang Kak Jo bacain kamu cerita tentang benang? Nanti kalau udah semangat, lanjut lagi merajutnya. Gimana? Boleh deh Kak, tunggu. Dodi ikut. Boleh, Dot. Teman-teman di rumah ikut menyimak juga ya. Nanti Kak Jo akan beri pertanyaan. Yuk, sekarang kita membatik. Membaca itu asik. Niabai, Sang Pemintal. Ditulis oleh Wikan Satriati. Diilustrasi oleh Ilman Fahmi. Niabai, kami pergi dulu. Jangan lupa kunci pintu, jangan lupa kunci jendela. Yo! Oh ini Niabai, jangan lupa pesan kami ya. Ketika kedua kakak Niabai pergi, tampak sosok raksasa sedang mengintai rumah Niabai. Raksasa mendekati rumah Niabai. Dia mencoba masuk tetapi tidak muat. Raksasa melihat Niabai dan memikirkan cara lain untuk masuk. Tangan raksasa berhasil masuk lewat pintu yang tak terkunci. Niabai tidak menyadarinya. Niabai sangat terkejut ketika raksasa berhasil menangkapnya. Niabai mencari akal untuk menyelamatkan diri dengan menggapai benangnya. Niabai menyesal, lupa mengunci pintu dan jendela rumahnya. Raksasa membawanya pergi entah kemana. Niabai! Niabai! Di mana dia? Sepertinya kita akan tahu dengan mengikuti benang ini. Kedua kakak Niabai pun tiba di gua yang sangat besar. Oh tidak, Niabai dikurung. Bagaimana cara menyelamatkannya? Duh, raksasa terbangun. Mereka pun bersembunyi. Itu ada kunci di pinggang raksasa. Mereka mengikat raksasa dengan benang. Salah satu dari mereka membuka pintu untuk menyelamatkan Niabai.
Raksasa terbangun dan mencoba berdiri. Namun, dia terjatuh. Kita selamat berkat benang pintal kesayanganku. Yo, tapi kita mengalami semua ini karena kau tidak mendengarkan pesan kami. Nah, itu dia tadi kisah Niabai sang pemintal. Ada yang tahu nggak memintal itu apa? Nggak tahu, Kak. Dodi juga nggak tahu, Kak. Oke, kalau gitu Kak Jo kasih tahu ya. Memintal itu adalah proses mengumpulkan dan memilin serat-serat seperti kapas, wol, atau bulu domba, atau bulu alpaka menjadi benang. Awalnya kan kapas menggumpal, makanya dipilin atau diputar menggunakan alat pintal agar menjadi benang. Nah, seperti benang ini nih yang punya kamu, Sinta. Ini namanya benang apa? Benang wol, Kak. Nah, awalnya nggak langsung kayak gini, Sinta. Diproses dulu dari bahan aslinya, yaitu bulu domba atau bulu alpaka. Salah satu prosesnya adalah dipintal. Oh gitu, Kak. Sinta ngerti sekarang. Coba sekarang ada kosakata baru nggak yang kalian temukan dari bacaan tadi? Ada, Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita kota baru. Kosakata baru. Oke, kosakata baru apa aja yang kalian temukan? Rumah, Kak. Rumah. Rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal. Apalagi? Gua, Kak. Oke, gua adalah sebuah lubang alami di tanah yang cukup besar. Apalagi? Pergi, Kak. Pergi adalah berjalan menuju atau meninggalkan suatu tempat. Apalagi? Benang, Kak. Benang adalah tali halus yang dipintal dari kapas, sutra, dan sebagainya yang dipakai untuk menjahit atau menenun. Oh, itu artinya benang. Gimana? Sudah lebih mengerti arti kosakata tadi? Sudah, Kak. Ayo, sekarang coba kita buat kalimatnya ya. Siapa duluan? Dodi, Kak. Dodi mau membuat kalimat menggunakan kata rumah. Oke, Raksasa mendekati rumah Niabai. bagus. Coba sekarang Sinta contoh kalimatnya seperti apa? Mau, Kak. Sinta mau membuat kalimat dari kata benang. Oke, benang. Sinta merajut topi bayi menggunakan benang wol. Bagus kalimatnya, Sin. Nah, teman-teman di rumah, coba buat kalimat menggunakan kosakata tadi ya. Kalian bisa mencoba membuat kalimat dari kosakata gua dan pergi. Lalu minta koreksi pada ayah dan bunda di rumah ya. Cukup nggak ya uangnya? Kamu kenapa, Dot? Nih, Kak, Dodi disuruh belanja sama Bunda. Tapi nggak tahu duitnya cukup atau tidak. Kamu dikasih catatan belanjaannya nggak? Kasih. Ini, Kak. Catatan belanjaan Dodi, telur Rp22.000, kacang panjang Rp4.000, pisang Rp5.000, dan sawi Rp4.000. Kamu belum lihat, kamu dikasih uang sama Bunda berapa? Belum, Kak. Tadi Dodi langsung masukin ke kantong. Tapi Dodi inget kok, Bunda cuma ngasih selembar uang. Oke, sekarang kita perkirakan yuk. Berapa uang yang kira-kira Bunda kasih ke Dodi untuk membeli belanjaan ini? Lembaran uang berapa yang cukup untuk membeli semua belanjaan ini? Teman-teman di rumah, cari tahu ya. Nanti kasih tahu kita setelah ini. Gimana teman-teman? Berapakah kira-kira selembar uang yang aku butuhkan untuk membeli belanjaan tadi? Kalau perkiraan kamu berapa, Dot? Tanpa menghitung, Dodi udah tahu. Ada selembaran uang Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Dari 5 jenis lembaran uang itu, yang paling mungkin membeli belanjaan Bunda hanya Rp50.000 atau Rp100.000, Kak. Iya, kamu benar, karena harga telur melebihi Rp20.000. Jadi, tidak mungkin belanjaan itu dibeli dengan pecahan uang di bawah Rp20.000. Perkiraan Dodi dan teman-teman di rumah benar. Yeay! Kalau ditukar berapa ya? Duh, bingung. Dot, kamu bingung kenapa? Nih, Kak, ada soal harus menukarkan uang, Kak. Oh, coba Dodi bacain soalnya, siapa tahu nanti Kak Jo dan juga teman-teman di rumah bisa bantu. Oke. Pak Idris seorang penjual nasi goreng. Berikut daftar belanja Pak Idris. Beras harga Rp50.000,
telur seharga Rp24.000, minyak goreng seharga Rp22.000. Pak Idris membawa uang Rp100.000. Mari hitung apakah uang Pak Idris cukup? Jika cukup, berapa sisanya? Oh, oke. Nah, uang Pak Idris kan satu lembar Rp100.000. Kita coba tukar dengan nilai yang lebih kecil dulu, Dot. Untuk menghitung apakah cukup untuk membayar semua belanjaannya. Kita mulai dari harga beras. Harga beras tadi Rp50.000 kan ya? Iya, Kak. Nah, uang Pak Idris kan Rp100.000. Harga beras Rp50.000. Jadi Rp100.000 perlu ditukarkan menjadi pecahan Rp50.000. Jadi berapa lembar? 2 lembar Rp50.000 bukan, Kak? Ya, benar. Rp50.000 pertama digunakan untuk membayar beras. Masih sisa Rp50.000 lagi. Yang satu lembar Rp50.000 lagi perlu ditukar dengan bilangan yang lebih kecil untuk membayar telur dan juga minyak goreng. Ditukar jadi berapa, Dot? 2 lembar Rp20.000 dan 1 lembar Rp10.000, Kak. Ya benar, karena harga telur dan minyak goreng masing-masing 20 ribuan. Maka Pak Idris akan membutuhkan 2 lembar Rp20.000. Jadi penukarnya adalah 2 lembar Rp20.000 dan 1 lembar Rp10.000. Terus Pak Idris juga akan membutuhkan uang dengan bilangan ribuan. Karena harga telur dan minyak goreng adalah Rp24.000 dan Rp22.000. Jadi Pak Idris butuh menukarkan uang berapa lagi, Dot? Karena harga telur dan minyak goreng ada Rp2.000 dan Rp4.000-nya, jadi Pak Idris akan membutuhkan pecahan uang 2 ribuan, Kak. Betul, dari uang yang dimiliki Pak Idris, pecahan berapa yang bisa ditukar dengan pecahan 2 ribuan? Pecahan Rp10.000, Kak. Benar, pecahan uang Rp10.000 yang perlu ditukar dengan pecahan 2 ribuan menjadi 5 lembar uang pecahan Rp2.000. Setelah ditukar, Pak Idris sekarang memiliki pecahan uang seperti ini. 1 lembar Rp50.000, 2 lembar Rp20.000, dan 5 lembar Rp2.000. Setelah ditukar seperti ini, baru bisa dibelanjakan. Coba kita hitung sama-sama ya. Harga beras adalah Rp50.000. Dibayarkan menggunakan 1 lembar Rp50.000. Harga telur adalah Rp24.000. Dibayar menggunakan 1 lembar Rp20.000 dan 2 lembar Rp2.000. Harga minyak goreng adalah Rp22.000. Dibayar dengan 1 lembar Rp20.000 dan 1 lembar Rp2.000. Berarti uang Pak Idris harusnya masih ada sisa, Kak. Berapa sisanya, Dot? Yang masih tersisa adalah pecahan Rp2.000, Kak. Tadi kan pecahan Rp10.000 ditukar menjadi 5 lembar Rp2.000 yang baru dipakai 3 lembar. Jadi masih ada sisa 2 lembar pecahan Rp2.000, Kak. Bener nggak? Iya benar, uang Pak Idris masih tersisa 2 lembar pecahan Rp2.000 yang jumlahnya adalah Rp4.000. Gimana, sekarang sudah mengerti? Ngerti, Kak. Teman-teman di rumah pada ngerti juga nggak? Wah, keren. Udah pada ngerti katanya, Kak. Bagus kalau gitu. Latihan lagi dong, Kak. Ini masih ada soalnya. Boleh, gimana soalnya? Ajaklah orang tuamu untuk bermain. Hari ini kamu akan bermain peran sebagai produsen jagung bakar. Lagi pada main apa nih? Ini, Kak, Dodi ada tugas matematika. Disuruh menjadi penjual jagung. Oh, main jual-jualan jagung. Ikut dong. Boleh. Teman-teman di rumah ikut juga ya. Saatnya ayo berlatih. Dengan berlatih, kita akan semakin terlatih. Coba bacakan soalnya dengan lengkap ya, Dot. Teman-teman di rumah bisa ikutan juga. Ajaklah orang tuamu untuk bermain. Hari ini kamu akan bermain peran sebagai produsen jagung bakar. Langkah-langkahnya, 1. Tuliskan bahan apa saja yang perlu kamu beli. Kamu boleh meminta bantuan orang tuamu. Yang kedua, tuliskan harga tiap bahan. Yang ketiga, lakukan proses berbelanja. Kamu membeli bahan-bahan untuk jagung bakar. Orang tuamu berperan sebagai penjual bahan-bahan itu. Yang keempat, berbelanjalah. Yang kelima, tuliskan berapa uang yang kamu bawa. Yang keenam, tuliskan juga berapa sisa uangmu.
Oke, sekarang Kak Jo yang jualan ya. Jadi menurut Kak Jo, untuk membuat jagung bakar, kalian membutuhkan jagung, mentega, saus sambal, tusuk jagung, dan arang. Sinta jadi apa, Kak? Dodi Kak. Sinta pura-pura jadi bunda ya. Nanti Sinta kasih uang ke Dodi. Dodi yang beli di toko Kak Jo. Oke deh, Sinta kasih uang Dodi 100.000 rupiah. Oke, tanpa tahu harganya, kamu kasih uang 100.000 rupiah ke Dodi ya. Berarti Dodi datang ke toko Kak Jo membawa uang 100.000 rupiah ya, Dot. Oke Kak. Sinta memberikan uang kepada Dodi untuk belanja. Ini uang 100.000 rupiah untuk belanja bahan-bahan untuk membuat jagung bakar ya, Dot. Oke Kak. Dodi kemudian berjalan ke warung Kak Jo. Permisi Kak Jo, Dodi mau belanja. Halo Dodi, mau beli apa? Aku mau bikin jagung bakar Kak. Perlu beli apa aja ya? Oh, kalau ingin membuat jagung bakar, kamu akan membutuhkan jagung, mentega, saus sambal, tusuk jagung, dan arang. Harganya berapa Kak? Jagung harganya Rp20.000, mentega harganya Rp7.000, saus sambal harganya Rp8.000, tusuk jagung harganya Rp5.000, dan arang harganya Rp15.000. Aku bawa uang 100.000 rupiah Kak. Oke, uang yang dibawa berarti Rp100.000 ya. Uang itu perlu ditukar dulu ya. Coba, harga paling mahal berapa? Jagung Kak, harganya Rp20.000 rupiah. Berarti uang Rp100.000 perlu kamu tukar menjadi pecahan Rp20.000. Mendapat berapa lembar, Dot? 5 lembar Rp20.000 rupiah Kak. Iya benar. Lalu untuk membeli arang, kamu butuh Rp15.000 dan tusuk jagung Rp5.000. Uang Rp20.000 perlu ditukar jadi pecahan berapa, Dot? Satu lembar Rp20.000 ditukar menjadi satu lembar Rp10.000 dan 2 lembar Rp5.000 Kak. Iya benar. Selanjutnya yang perlu dibayar adalah mentega dan saus sambal. Mentega harganya Rp7.000 dan saus sambal Rp8.000. Jadi dari uang Rp20.000 yang kamu punya, kamu perlu menukarnya jadi pecahan berapa? Satu lembar Rp20.000 ditukar menjadi 2 lembar pecahan Rp5.000, lalu 4 lembar Rp2.000 dan 2 lembar Rp1.000 Kak. Iya benar, berarti total belanja kamu adalah Rp20.000 ditambah Rp7.000 ditambah Rp8.000 ditambah Rp5.000 dan ditambah Rp15.000 sama dengan Rp55.000. Lalu sisa uang Dodi adalah 3 lembar Rp20.000, 2 lembar Rp2.000 dan 1 lembar Rp1.000. Totalnya Rp65.000. Ini belanjaan dan sisa uang kamu ya, Dot. Terima kasih Kak. Dodi kemudian berjalan pulang dan menyerahkan belanjaannya serta uang sisa kepada Sinta. Ini Kak, belanjaannya dan sisa uangnya. Wah, terima kasih banyak, Dot. Gimana? Sudah mengerti kan cara mengerjakan soal yang tadi? Sudah, Kak. Ya, sudah Kak. Teman-teman di rumah sudah mengerti juga kan? Nanti coba praktekkan lagi ya dengan orang tua di rumah, biar makin lancar menghitungnya. Oke, kita udah belajar apa aja nih, Sinta dan Dodi? Jenis-jenis bahan pembuat benang, Kak. Ada bulu dari hewan alpaka, ada kepompong ulat sutra, dan ada kapas. Ya, benar. Terus apa lagi? Lalu tadi kita sudah selesai membaca cerita berjudul Niabai Sang Pemintal Kak. Tadi Niabai diculik oleh raksasa, namun berhasil diselamatkan oleh kedua kakaknya Niabai menggunakan benang pintal. Iya betul. Terus apa lagi? Belajar menukar pecahan uang, Kak. Hah? Misalnya uang pecahan Rp100.000 ditukar menjadi 5 lembar uang pecahan Rp20.000. Iya benar. Belajar cara menghitung harga barang belanjaan Kak. Juga cara menghitung sisa uang belanjaan Kak. Iya betul. Keren nih. Adik-adik aja masih ingat sama materi hari ini ya. Teman-teman di rumah masih ingat juga kan? Jangan lupa nanti dipelajari kembali agar semakin mahir. Kok ada ini ya? Teman-teman di rumah pasti penasaran juga kan? Ini apa? Ini miniatur ondel-ondel teman-teman. Aku, Kak Sinta, dan Kak Jo yang buat. Iya benar. Jadi, tugas akhir minggu ini kita akan membuat poster atau selebaran untuk memasarkan produk lokal. Nah,
teman-teman di rumah bisa memilih mau menjual produk apa saja. Yang penting bertema lokal ya. Seperti kita ini, kita memilih untuk membuat miniatur ondel-ondel. Karena ondel-ondel adalah bentuk kesenian khas Betawi, produk lokal kita nih, DKI Jakarta. Terus setelah itu gimana, Kak? Nah, selanjutnya kita akan membuat poster untuk menjual produk kita ini. Seperti ini contohnya. Tapi ini hanya contoh ya. Kita nanti buat poster kita sendiri. Bisa dilihat kan? Di poster itu ada apa aja. Ada barang yang dijual, ada komposisinya yang terbuat dari apa, ada nama produk kita, bisa juga kita pasang harga produk kita di situ. Ondel-ondel ini mau kita jual berapa, Kak? Nah, untuk menentukan harga jual, kita harus tahu dulu berapa modal pembuatannya. Coba nih, sekarang sebutkan ya, kita membuat ondel-ondel ini menggunakan apa saja dan harganya berapa. Bahan pertama yang digunakan untuk membuat miniatur ondel-ondel ini adalah kok bulu tangkis. Harganya Rp1.500, Kak. Lalu kertas origami harganya Rp1.000. Terus jarum pentul harganya Rp500. Terakhir lem harganya Rp3.500. Jadi totalnya Rp6.500, Kak. Iya benar. Nah, total belanja bahan-bahan tadi menjadi modal kita untuk membuat satu miniatur ondel-ondel. Sekarang kita mau jual berapa nih? Biar untung harga jualnya harus lebih dari modal pembuatan. Gimana kalau kita jual Rp10.000 satu ondel-ondel, Kak? Kan jadi untung Rp4.500. Boleh. Kalau gitu kita juga bisa bikin promosi. Beli 2, kita jual Rp15.000 aja. Jadi kita tetap untung dan juga pembeli seneng karena harganya lebih murah. Penjual untung tapi pembeli nggak buntung. Keren kan, Kak Jo? Bisa aja kamu, Dot. Nah, teman-teman di rumah bisa mulai menghitung juga ya modal pembuatannya berapa, lalu tentukan mau dijual dengan harga berapa. Bisa juga memberi promosi harga seperti Kak Jo tadi. Minta bantuan kepada ayah dan bunda kalau kalian kurang paham ya. Nah, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Sampai ketemu besok teman-teman. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih juga Kak Jo ucapkan kepada ayah dan bunda yang selalu setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Oh iya, teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk selalu menerapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.